Kalau Ya, memang kita nggak diberkati secara materi, bukan Tuhan nggak berkati kita. Bisa jadi kita nggak kaya, tapi kita sehat. Yang kaya ya. penyakitan. Banyak. Yang penting cara kita mencapai. Ya Pak Paul, judulnya saya nggak kenal dengan Muhammad, dengan Aisyah saya nggak kenal. Tapi saya kenal dengan Om Gilo, Pak. Jadi saya mau koreksi di dalam aja, Pak. Saya mau koreksi di dalam. Uang adalah akar kejahatan, kan? Firman Tuhan berkata seperti itu, kan? Nah, kalau hamba Tuhan malah fokusnya ke uang, berarti udah nggak layak dia dipanggil hamba Tuhan. Itu otomatis, Pak. Dan pengajarannya harus dipertanyakan. Nah, model orang-orang seperti Om Gilo dengan teologi kemakmuran, sebaiknya ditinggalkan. Jemaatnya harus meninggalkan dia. Itu udah sesat. Sesat, memperkaya diri, menjual nama Tuhan, seakan-akan diberkati, kalau dekat dengan Tuhan, hartanya akan berlimpah. Itu menyesatkan, Pak. Jadi kita harus cerdas lah. Masyarakat umat Kristen ini harus cerdas. Yang Tuhan mau apa sih kita hidup ini? Ya kan? Ada semua di firman, kan? Semua ada tertulis. Tinggal kita belajar. Bagaimana kalau kita kaya terus orang datang minta bantuan, dengan angkuh kita menjawab, orang itu akan sakit hati. Bukannya mendekat kepada Tuhan, akhirnya malah menjauh. Ya kan? Ini buah-buah dari mamon. Membuat mata kita semua bukan melihat terang yang nyata dari Tuhan, malah melihat materi, terang materi. Semua dianggap kalau sudah hebat, sudah sukses, menjadi seperti orang yang dekat dengan Tuhan. Menipu semuanya. Ya kan? Kita melihat orang kaya, kita menjilat. Padahal tuh orang kaya mah jangan diharapin. Membiayai kita juga nggak akan. Ya kan? Kita tertipu dengan permainan mentalitas kita sendiri, melihat materi itu segalanya. Sehingga nggak heran Indonesia, kita bicara orang Kristen banyak yang korupsi juga. Pengusaha juga banyak yang berkolaborasi dengan korupsi juga. Ya kan? Itu fakta kok. Kita nggak bisa tipu. Nah, sekarang ke jemaatnya Pak Gilo, ya kan? Udahlah, stop perpuluhan ke sana. Berikan ke orang miskin. Nggak ada gereja bisa mencuci dosa, nggak ada dengan memberi hasil-hasil yang kotor, nggak ada. Tuhan tahu dari mana hasil kerja kita yang keringat atau yang bukan. Tuhan tahu. Jadi kita nggak usah menipu Tuhan lagi dengan hal-hal seperti itu. Ibaratnya kita tinggalkan, bertobat, atau ya udah selamat jalan. Ya kan? Kita semua berdosa, Pak. Nggak ada yang nggak berdosa. Tapi kita harus sadar juga poin-poin yang harus kita jangan lakukan. Ya kan? Ada kedagingan kita yang susah untuk kita hindari. Udah jadi kebiasaan, udah jadi yang selalu lah bangun tidur pokoknya udah selalu kita lakukan misalnya. Nah, kalau itu tindakan-tindakan yang berseberangan dengan firman Tuhan dan kita tidak sadari, ya kita rugi sendiri. Tapi kalau kita sadari, kita bisa lawan hal-hal yang tidak baik, ya. Misalnya ngomong kotor, misalnya suka memaki, hal-hal yang menyakitkan sesama lingkungan yang kita nggak sadar, kita merasa benar. Kita bisa koreksi sendiri. Tapi kalau udah bicara menyangkut duit, udah harus benar-benar belak-belakan. Ya. Kalau memang kita nggak diberkati secara materi, bukan Tuhan nggak berkati kita. Bisa jadi kita nggak kaya, tapi kita sehat. Yang kaya penyakitan. Banyak. Yang penting cara kita mencapai kesuksesan itu, gimana kita memperoleh uang itu, benar nggak di mata Tuhan. Tidak menipu orang, tidak korupsi, tidak melakukan makar yang di luar batas. Nah ya kayak gitu-gitu tuh. Jemaatnya Pak Gilo harus sadar. Nih Pak Gilo udah, anaknya kok bisa sih bikin gereja, jemaatnya disuruh cium sepatu. Udah kayak entertainer aja, turun pakai rope dari ceiling, turun merosot ke bawah. Itu mah sirkus. Udah jangan diikutin yang gitu-gitu, kasihan. Ya kan, kita udah kenal Tuhan Yesus tapi kita disesatkan. Ibaratnya nih, masa ini adalah masa panen raya, tapi pekerja-pekerjanya bukannya melakukan cara panen yang benar, malah meracuni ladangnya yang udah subur. Nah ini sayang. Mungkin gitu Pak Paul.
Tapi masalahnya memang itu di framing, Pak. Materi adalah sebuah ukuran bahwa dia diberkati, dan itu sudah puluhan tahun di framing demikian, bahkan ratusan tahun ya. Di framing materi itu adalah ukuran berkat, ya kan? Nah, itu yang menjadi kendala kan sekarang di gereja juga. Di masjid juga, di gereja juga, di Islam juga, di Kristen juga, itu menjadi kendala. Ya kan, framing materialistik itu kan. Itulah sebabnya akhirnya kan sebetulnya Marx itu kan ngambil dari, mengutip Paulus kan, Tuhan mereka adalah perut mereka kan. Karena konsep materialistik itu sebetulnya yang masuk di dalam agama adalah konsep materialistik tadi, yang tadi saya cerita tadi itu adalah konsep materialistik, ukurannya nanti di materi. Makanya kalau di dalam perjanjian lama pun ukurannya masih materi, ya kan? Dalam perjanjian lama pun ukurannya materi, keberhasilan dalam sebuah materi. Karena mereka tidak mengharapkan surga di perjanjian lama. Nggak disebut orang mati pergi kemana. Mereka tidak mengharapkan surga, tetapi yaitu umur yang panjang dan diberkati di bumi ini. Nah, sedangkan dalam perjanjian baru kan ukurannya udah beda. Mati adalah keuntungan, karena masuk ke surga kan, masuk ke Firdaus kan. Nah, dalam Islam sendiri, Muhammad aja kemana nggak ngerti, ya kan. Nah, kemudian menjadi ukurannya bukan cuma materi, seks juga. Pokoknya apa yang kamu inginkan, hawa nafsumu itu yang menjadi ukuran